Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Ada salah satu KPM yang berkeluh kesah ke channel Inspirasi Oktara bahwa KKS-nya ini pernah ditahan sejak awal corona, yaitu tahun 2021, dan baru diberikan di bulan 10 tahun 2022. Dan ternyata isi dari ATM-nya ini hanya berisi satu tahap. Pertanyaannya, apakah berlaku jika tidak vaksin ini bantuannya akan ditahan atau dia ancam untuk akan dihapus dari bantuan sosial. Dan kira-kira bantuan yang masuk hanya satu tahap ini, yang lain kemana? Apakah ini diambil oleh oknum ataupun yang seperti apa? Nah, kita akan membahas kesempatan tersebut di video kali ini. Namun, jika Anda misalkan memiliki permasalahan yang sama, pernah dipaksa untuk melaksanakan vaksin atau diancam bantuannya tidak akan dicairkan, atau KKS-nya ditahan di bank, nah, Anda harus menonton video ini, siapa tahu Anda juga memiliki masalah yang sama dan bagaimana solusinya dan yang lain sebagainya. Simak penjelasan hingga tuntas. Sebelum kita akan membahas hal tersebut, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas dukungan Anda, karena tentu berkat dukungan Anda, saya bisa lebih bersemangat lagi untuk memberikan informasi terbaru dan kembali membangun channel Inspirasi Oktara untuk bisa lebih baik lagi dan lebih besar lagi di masa yang datang. Selamat datang dan selamat bergabung bagi pengunjung baru channel Inspirasi Oktara. Mohon dukungannya untuk sama-sama membantu agar channel Inspirasi Oktara bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih besar lagi dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Oleh karena itu, share video dari channel Inspirasi Oktara sebanyak mungkin kepada mereka yang membutuhkan informasi seputar bantuan sosial. Bagi Anda yang ingin sharing, silakan Anda sharing saja di kolom komentar. Jika misalnya ingin diangkat untuk tema video yang saya sampaikan, saya tentu akan mengangkat spesial video dari KPM yang sharing atau KPM yang bertanya yang perlu pembahasan di short maupun di video yang panjang, ya seperti itu. Oke, langsung saja tanpa perlu bertele-tele lagi terkait dengan salah satu pertanyaan yang cukup panjang dari subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Oke, saya bacakan pesannya terlebih dahulu ya. Saya atas nama Asnidar, beralamat Kampung Bandar, Kecamatan Rundeng, titik, titik, titik. Pada tahun 2021, di pertengahan corona, ATM PKH saya sudah keluar, tapi ditahan di bank karena tidak vaksin. Saya diancam tidak dapat bantuan lagi, kata pihak yang mengurus vaksin. Alasan saya tidak bisa vaksin karena saya mempunyai penyakit asam lambung dan darah tinggi, sehingga ATM saya ditahan sampai bulan 10 tahun 2022. Bulan 10 tahun 2022, ATM saya disuruh ambil lagi ke bank. Uang yang ada di ATM saya hanya satu tahap lagi, yang lainnya nggak tahu entah kemana. Padahal anak saya balita sampai sekarang. Kemanalah saya mengadu? Saya orang miskin dipersulit selama ini. Apakah uang saya hangus atau sudah dicek oleh pihak bank? Oke, ini sebuah fenomena sosial yang tentunya ini juga merugikan ya dari pihak penerima, yaitu KPM bantuan sosial. Kemanakah saya harus mengadu? Ya, mengadu seharusnya yang pertama dilakukan adalah mengadu ke dinas sosial terkait dengan hal ini. Karena untuk kita disclaimer ya satu persatu masalah yang dialami oleh Ibu Asnidar ini. Yang pertama, KKS-nya keluar di pertengahan corona tahun 2021 ya, ditahan bank karena tidak vaksin dan diancam tidak dapat bantuan lagi, kata pihak yang mengurus vaksin. Pertama, pihak yang mengurus vaksin ini siapa? Apakah dari nakes ataupun dari pihak kelurahan? Dan kedua ini harus benar-benar bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Karena setahu saya ketika diluncurkan pertama kali vaksin dan lain sebagainya, pemerintah pun ini telah memberikan pengecualian terhadap orang-orang yang tidak bisa diberi vaksin. Siapa saja? Termasuk orang-orang yang memiliki penyakit bawaan, termasuk juga sepertinya darah tinggi. Nah, ketika akan melakukan vaksin, pihak Vaskes ini, pihak nakes ya, tenaga kesehatan ini akan mengecek kesehatan, tekanan darah, apakah ini masuk darah tinggi atau tidak. Dan yang masuk tekanan darah tinggi ini biasanya mendapatkan surat rekomendasi untuk tidak vaksin. Ya, seperti yang saya alami ketika di tempat saya dulu. Banyak KPM yang akhirnya memang tetap disalurkan bantuannya, diberikan kartunya, karena memang ada pengecualian tertentu. Ada yang memiliki penyakit bawaan ya, ada yang darah tinggi, ya, ada yang penyakit-penyakit yang dikecualikan untuk bisa menerima vaksin. Dan
Seharusnya memang di tahun 2021 yang lalu, pihak pelaksana ini antara nakes dengan kelurahan dan yang lain sebagainya ini harus sepakat dan satu suara karena memang dari pemerintah sendiri ini ada pengecualian untuk siapa-siapa yang tidak diperbolehkan vaksin atau tidak perlu vaksin karena kondisi-kondisi tertentu. Nah, nakes cukup memberikan surat rekomendasi, surat keterangan bahwa penerima bantuan sosial atau calon penerima KKS ini tidak bisa divaksin karena alasan-alasan tertentu. Dan ini bisa dilakukan ya seperti di tempat saya yang bertugas. Jadi tidak berlaku ya, KKS ditahan karena, tidak vaksin apalagi sampai diancam bantuannya akan diberhentikan. Nah, perlu Anda ketahui dari Kementerian Sosial sendiri ya, dari Bapak Jokowi sendiri dan hingga saat ini, bagi mereka-mereka yang tidak bisa divaksin ya tidak ada pemaksaan ya, tidak ada pemaksaan di dalam pelaksanaan vaksin dan tidak ada kaitannya dengan jika tidak vaksin bantuan sosialnya akan diberhentikan. Nah, bantuan sosial akan diberhentikan bagi mereka-mereka yang wajib vaksin, tidak memiliki penyakit bawaan dan yang lain sebagainya, yang menjadi objek vaksin tetapi berusaha menghindar atau tidak mau divaksin. Ini baru ya pengecualian. Nah, ini baru boleh ditunda atau dicabut bantuan sosialnya bagi mereka-mereka yang layak untuk vaksin dan ditetapkan sehat tetapi tidak mau vaksin. Jadi seperti itu. Untuk yang memiliki penyakit bawaan jelas ini tidak bisa divaksin karena memang aturannya dari nakes sendiri ada beberapa orang yang tidak bisa divaksin saat itu ya. Selanjutnya, yang menjadi perhatian di sini, setelah tertahan ya sampai bulan 10 tahun 2022 ini sekitar 1 tahun lamanya, bulan 10 tahun 2022 ATM-nya disuruh ambil lagi ke bank. Ya memang ketika ada KKS tidak terdistribusi oleh bank, maka Kementerian Sosial ini akan terus diperiksa oleh BPK, oleh KPK. Kenapa kok KKS ini tidak terdistribusi oleh bank? Padahal yang bersangkutan, nama yang ada di daftar penerima ini orangnya masih hidup dan datanya valid di Dukcapil. Ini biasanya menjadi masalah. Sehingga ketika ada, peristiwa menahan karena tidak vaksin dan lain sebagainya, ini merupakan kesalahan yang merugikan para penerima manfaat yang apalagi ini membutuhkan sekali ya memiliki anak balita dan lain sebagainya. Sebagai pendamping sosial saya cukup prihatin dengan kasus yang dialami oleh Ibu Asnidar ini. Dan ketika KKS-nya sudah diberikan, ternyata ya isinya satu tahap. Ya, kemanakah uang, dari tahap di tahun 2021, saya ini orang miskin dipersulit selama ini ya. Luar biasa sekali ya, semoga selalu diberikan kesabaran. Yang jelas ketika tahun 2021 ada uang bantuan masuk dan KKS Anda ditahan, jika selama periode tertentu, misalkan 6 bulan tidak diberikan, apalagi ini sekitar 1 tahun ya lamanya ya baru bisa diberikan. 6 bulan tidak ditarik transaksinya, maka ketika rekonsiliasi bank dilakukan, pendamping sosial ini akan mencari mengapa kok KPM ini tidak transaksi. Ketika ditemukan ternyata KKS-nya belum distribusi atau ya ada alasan yang lain selama 6 bulan lamanya, maka otomatis uang bantuan yang telah tertransfer ke rekening ini akan dikembalikan lagi ke kas negara. Jadi Bu Asnidar, uang yang selama tahun 2021 hingga tahap di bulan 10 tahun 2022, maka selama itu uang yang sudah cair di rekening Anda ini akan kembali lagi ke kas negara, sehingga yang dicairkan ya ketika, uang Anda masuk di bulan 10 tahun 2022. Jadi seperti itu. Nah, tetap bersabar, terus bersabar untuk Bu Asnidar, Anda memiliki anak balita dan, Anda sangat membutuhkan. Yang jelas, dukungan saya kepada Anda terus selalu cek data Anda di DTKS, upayakan jangan sampai ada masalah balitanya, jangan sampai, belum teraktivasi atau tidak valid datanya dengan Dukcapil, dan semoga setelahnya, setelah Anda menerima KKS dan Anda ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial dengan kondisi yang sudah Anda ceritakan, semoga rezeki Anda selalu lancar di tahun 2023 dan ke depannya, dan semoga di tahun 2023 Anda tetap dipilih oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan dimasukkan namanya di DTKS maupun di SK penerima sehingga Anda layak untuk menerima bantuan sosial, program keluarga harapan maupun bantuan sosial yang lainnya. Oke, itu adalah, eee, yang perlu saya sampaikan di kesempatan video kali ini terkait dengan curahan KPM dan saya pribadi merasakan, saya turut prihatin atas kejadian dialami oleh Bu Asnidar. Jadi semua pihak
mohon untuk tidak mempersulit kebutuhan dari masyarakat miskin atau prasejahtera. Ada aturan dan aturan ini bersifat luas, tidak aturan yang mati, apalagi aturan penerima bantuan sosial, termasuk juga aturan vaksin bagi yang memiliki penyakit bawaan dan yang lain sebagainya. Semuanya bisa diatur dan semuanya bisa didiskusikan dengan baik. Jadi tidak asal menahan hak dari para penerima manfaat. Oke, semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi bahan tambahan informasi kepada Anda. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.